Saya akan menunjukkan kepada Anda semuanya bagaimana cara mengelola file yang ada di Google Drive seperti file yang tersimpan di hard disk atau di SSD komputer kita. Nah, ini saya tunjukkan di akun Google Drive saya. Ya, saya sudah punya banyak sekali file di sana. Ini sampai 500 sekian gigabyte. Hampir setengah tera. Pasti kalau saya mengelolanya manual langsung dengan browser seperti ini, betapa melelahkan. Walaupun ini sudah saya buat dengan folder-folder yang spesifik. Nah, supaya tidak melelahkan, saya sudah menginstal kelengkapan dari Google Drive ini yang sudah disediakan oleh Google, yaitu Google File Stream. Nah, saya sudah installnya di sini. Sehingga di Finder atau File Manager atau kalau Windows sudah Windows Explorer, itu semua file yang ada di Google Drive seolah-olah sudah tersimpan di dalamnya. Ini bisa dibandingkan My Drive, ini berarti Google Drive saya. Yang ada di Finder ini atau di Explorer ini dengan yang ada di Google Drive. Ini ada Home. Ini juga ada Home. Ini ada Print LN, ada Print LN, dan seterusnya. Sama. Jadi memang ini isinya sama dengan yang ada di Google Drive. Bedanya kalau saya mengelola file-file di Google Drive, saya harus mendownloadnya kalau tidak punya Google File Stream. Betapa repotnya ini. Ini karena di dalam folder ada folder lagi. Di dalam sub-subnya ini ada lagi. Nah, repot. Masa harus seperti itu? Tidak, karena saya juga menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh Google berupa aplikasi Google File Stream. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, misalnya saya mau membuka Home. Home itu rumah kan? Ini pekerjaan rumah saya. Saya mengajar ASD ini. Ini tahun 2020 semester 2. Nah, ini ada file-filenya. Ada file Microsoft Word dan sebagainya. Ini bisa saya buka langsung. Padahal file itu ada di Google Drive. Nah, ini ada di Google Drive. Beda masalahnya kalau kita membukanya di Google Drive. Ya, memang ada add-on-nya juga supaya file-file itu bisa dibuka selayaknya file yang tersimpan di hard disk. Tetapi secara umum, secara keseluruhan akan lebih menguntungkan kalau kita menginstal Google File Stream ini. Nah, yang menarik di sini, ini kenapa ada gambar awan, kecil ini awan ya. Ada yang bukan awan. Nah, ini menandakan kalau filenya ini seolah-olah ada di hard disk atau memang ada di hard disk. Jadi kalau berupa awan begini, berarti dia memang tidak ada di hard disk. Tuh, ada tulisannya online only. Sedangkan kalau yang ada hijaunya ini, itu walaupun offline juga dia tersedia. Dia bisa dibuka juga. Dari mana itu asalnya? Itu asalnya dari settingan kita sendiri. Ya, misalnya ini. Ini mau kita sediakan supaya ada di online. Nah, kita bisa memilih menunya. Wah, ini posisinya ada di bawah, tidak kelihatan. Saya tarik saja ya yang di posisi atas. Misalnya ini Bibras. Ini mau saya pindah settingannya supaya hanya ada di Google Drive, tidak ada di lokal. Dalam arti secara fisik ada di lokal begitu. Seolah-olah secara fisik ada di lokal. Jadi kalau tidak connect ke internet tidak bisa. Itu kalau awan. Tapi kalau hijau ini walaupun internetnya mati masih bisa dibuka. Tentu saja file-file dokumen dari Google Drive itu tidak akan tersedia di lokal karena memang dia hanya bisa diedit secara online. Misalnya Google Doc, Google Sheet seperti ini ya. Ini tidak bisa tersedia secara offline. Nah, cara settingannya begini. Ini kita klik kanan, kemudian ini ada pilihannya. Nih.
Ini ada available offline. Jadi walaupun offline dia tersedia. Tapi kalau online only ya tentu saja dia hanya tersedia kalau kita connect ke internet. Kita akan mencoba aplikasi itu tetapi menggunakan komputer Windows yang kebanyakan orang Indonesia pakai. Untuk menginstal Google File Stream, tentu saja kita harus mendownloadnya. Ini yang saya highlight ini adalah link yang harus kita akses untuk mendownload master filenya. Ya, ini https://dl.google.com Drive File Stream Google Drive Setup exe. Ya, ini kita copy saja. Kemudian nanti kita kopikan ke browser. Copy. Nah, masuk di sini. Ctrl V. Enter. Oke, ini filenya sudah terdownload. Masih menunggu sampai selesai. Lumayan besar. Ya, sudah selesai nih. Ini langsung saja kita open. Kita ikuti saja perintah-perintah untuk membuat instalasi sebagaimana biasanya kalau kita menginstal aplikasi yang lain. Ya, install Google Drive. Ya, ini sesuai kebutuhan saja. Kalau memang kita mau membuat shortcut ya kita add gitu. Kalau tidak ya kita hilangkan. Install. Ya, dia sedang menginstal. Sudah sukses. Kita bisa langsung sign in with browser. Kita gunakan akun yang mau dipakai untuk aplikasi ini. Misalnya saja pakai akun ini. Kita masukkan passwordnya. Next. Sign in. Ya, sukses. Nah, di bawah ini sekarang sudah ada icon tuh, Google File Stream. Ini ya. Kalau kita sudah punya file yang banyak di Google Drive, untuk yang pertama kali ini saja, karena dia memang perlu membaca nama-nama filenya di seluruh bagian dari Google Drive kita, pasti lama ya. Tapi hanya pertama kali saja. Untuk selanjutnya, kalau semua file sudah terpindahkan di SSD lokal kita, hanya nama filenya saja. Jadi jangan khawatir. Maka nanti aksesnya akan seperti kalau kita mengakses browser. Ini kita next. Save this space by only downloading the file you need. Nah, jadi memang hanya file yang kita butuhkan saja yang di-download. Dan itu tidak dilakukan manual, tapi diatur oleh sistem. Nah, ini kalau mau tersedia offline, kita bisa beri tanda. Nah, sudah. Sekarang kita open Google Drive folder. Nah, ini sudah ada di Explorer. Ini menjadi Drive G. Ini kalau kita ikuti isinya dari Explorer. Ini kita bisa atur settingnya dengan klik kanan. Kemudian dari sini. Nah, terus preferences. Ini adalah lokasi di mana Drive G itu sebenarnya ada begitu. Kemudian ini inisial hurufnya. Ya, secara default karena Google itu G ya menggunakan G.
Terus ini kalau memang setiap kali komputer nyala dia langsung nyala, maka ini ada ceknya. Kalau tidak ya hilangkan saja. Kalau ingin akun yang lain kita bisa switch account. Jadi sekarang kita bisa mengelola file-file kita yang tersimpan di Google Drive langsung di Explorer ini. Kita bisa mengkopinya dari C, kita mengkopinya dari dokumen. Coba aja ini dokumen, misalnya kita mau mengcopy suatu file, kita cari file yang kecil aja. Wah, tidak ada di sana. Kita cari di download. Nah, misalnya yang kecil ini 2 PDF, kita bisa klik kanan, copy, kemudian taruh di G. Kalau mau membuat folder ya kita klik kanan, new folder, coba misalnya. Kemudian kita klik kanan, kita pastekan di sini. Maka dia akan otomatis di-upload. Nah, ini uploading. Kita tidak usah melakukannya secara manual, sudah diatur sama dia. Uploading 100%. Ini kalau kita lihat di browser, nanti akan muncul 2 PDF-nya ini. Kita bisa masuk ke browser. Kita ketikkan drive. Ya, ini yang baru saja kita kopikan di Explorer, ternyata sudah masuk di sini. 2 PDF, recent, file yang baru saja. Jadi ini pasti masuk di situ, kemudian di nih, coba. Terus kalau ada orang lain yang share file kita, maka dia akan masuk di share with me. Nah, ini trainer 1. Ini bisa kita masukkan juga di Google Drive. Di My Drive ini, kita bisa klik kanan, kemudian add shortcut to drive. Nah, kita pilih yang mana? Misalnya mau dimasukkan di coba, add shortcut. Dia akan masuk di coba. Jadi coba ini seolah-olah sudah berisi file PDF tadi dan folder trainer dari orang lain. Ya, ini kalau mau dibuat penampilan yang begitu, nah begitu. Ini kalau dari browser, sementara kalau dari Explorer, ya tampilannya menjadi seperti ini. Coba, nah ini ada trainer, ada 2 PDF. Kalau kita ingin 2 PDF ini ada secara offline, kita klik kanan, kemudian kita pilih opsinya agar dia tersedia secara offline nih. Offline access. Ya, ini bisa kita klik. Nah, dia nanti akan tersedia secara offline atau ketika internetnya tidak ada. Nah, ini kita kembalikan saja supaya tidak menuin hard disk kita. Nah, ini kita online only. Begitu cara kita mengelola file yang ada di Google Drive seolah-olah dia ada di hard disk kita tanpa mengerjakannya secara manual. Dan bagaimana cara kita masukkan file yang di-share oleh orang lain agar bisa masuk di drive kita juga. Sehingga kita bisa lebih sistematis menurut cara mengatur kita.